Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Teman-teman semuanya, di sini saya ingin berbagi tips ke teman-teman semuanya yang bekerja yang di rumah ya. Jadi kerja di rumah itu kelihatannya kalau dilihat orang itu enak banget ya. Kalau namanya juga sawang sinawang ya. Jadi kerja di rumah santai, kumpul dengan keluarga dan semacamnya. Sebenarnya tantangannya cukup banyak teman-teman semuanya. Dan ruangan inilah yang membuat saya di sini nyaman di kerja di rumah karena memang sudah ada privasi khusus yang diberikan istri saya juga. Di saat saya udah di belakang kayak gini di ruang kerja ini, saya kerjaan kantor ini biasanya juga cepat selesai. Jadi seperti hanya kerja di kantor sana sama. Jadi saya ada kuncinya juga. Terus masuk di ruangan ini juga tidak sembarangan orang bisa, kecuali kalau longgar ruangan ini bisa dipakai untuk anak-anak. Tapi ya gitu, walaupun namanya sudah ada dikunci, kadang itu juga sudah dikasih tahu anak-anak itu kadang juga ya namanya juga anak kecil kadang itu panggil bapak gitu. Jadi ya kadang kayak gini saya juga bikin video, anak saya masuk gitu. Kadang saya ada kegiatan misalnya rapat online, musyawarah online, gitu juga kadang anak saya juga ikut masuk. Ya namanya juga anak kecil. Tapi memang serunya kerja di rumah itu di situ tantangannya. Dan memang teman-teman memang harus punya mindset khusus karena saya udah lama sudah terbiasa kerja di rumah. Bahasanya itu tidak harus di kantor itu sejak tahun 2008 sampai sekarang itu udah terbiasa. Dan sudah terbiasa kerja di luar jam waktu kantor itu udah terbiasa dari dulu. Jadi di sini saya ingin berbagi teman-teman yang mungkin di situ. Kalau saya lihat sekarang itu banyak dari beranda saya itu yang jadi konten kreator juga di Facebook gitu ya. Jadi FB Pro dan semacamnya. Kalau saya enggak, saya bukan konten kreator untuk Facebook. Jadi kalau saya itu memang bikin konten kadang itu untuk iseng-iseng gitu. Kadang juga untuk mengisi kesibukan, kadang bosen gitu. Kadang akhirnya saya bikin konten aneh-aneh kayak gitu. Terus kalau saya biasanya juga upload video juga di YouTube, itu biasanya tentang tutorial. Karena memang saya dulu nggak paham sama sekali dunia jaringan ya bahasanya gitu. Akhirnya ingin berbagi ke teman-teman yang pemula, yang mengawali di situ dunia jaringan, jangan sampai tersesat. Akhirnya bikin channel YouTube. Terus juga bikin tutorial tentang search engine dan semacamnya. Lah, saya itu sebenarnya lebih fokusnya itu di search engine-nya, di Google Ads-nya, itu yang banyak saya pelajari kayak gini. Saya juga memantau dari beberapa website dari kantor itu, saya pantaunya di sini. Jadi kalau ada trouble dan semacamnya saya pantau di sini. Dan saya juga tidak hanya itu, lebih banyak saya itu kadang itu mikir gimana ini untuk pengembangan di online supaya nanti lebih besar. Itu yang biasa saya kerjakan. Jadi di sini kadang itu kalau sudah kerja di rumah itu kadang itu ngeblank itu biasa. Terus kadang itu terlalu serius juga biasa. Jadi kadang serius itu nggak bisa diganggu sama sekali kadang itu. Jadi saya itu kadang sama istri tak bilangin, saya 1 jam atau 2 jam ini jangan diganggu. Karena saya kadang itu harus perbaiki beberapa skrip kayak gitu, itu harus fokus. Lah itu biasanya nggak mau diganggu saya. Saya nanti bilang ke istri, anak-anak jak main kemana gitu. Gitu teman-teman. Jadi kelihatannya memang kerja di rumah santai, enak kayak gitu kelihatannya. Tapi sebenarnya di sini tuh mumet kadang itu. Ini kadang itu nggak ada diajak diskusi. Saya diskusinya dengan Google. Kadang itu cari referensi di YouTube dan semacamnya. Nah, ini tips buat teman-teman pemula yang mungkin mau terjun di dunia work at home atau bekerja dari rumah. Itu teman-teman harus harus punya mindset awal bahwa saya di sini walaupun kerja di rumah itu sama hanya kerja di kantor. Itu yang paling pertama, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di situ sudah dikerja di rumah, tapi tidak ada mindset saya itu kerja untuk kantor, atau kantornya itu terserah, kantor miliknya sendiri, atau kantornya milik orang lain, kalau udah kerja di rumah, itu sebenarnya pekerjaan tuh double sebenarnya. Tapi kalau sudah punya mindset bahwa saya di sini juga sama-sama kerja, meskipun nggak ada orang yang melihat sama sekali. Saya kayak gini, entah saya tidur kayak gini, santai-santai kayak gini, nggak ada yang tahu. Terus saya di sini main nge-game nggak ada yang tahu. Saya juga saya itu sukanya nonton anime teman-teman. Jadi saya itu suka anime banyak.
kalau sudah jenuh gitu, kadang itu saya nonton animenya itu banyak. Saya suka One Piece. Kalau yang terbaru ini malah ada beberapa film itu yang muncul lagi di season yang baru, itu saya juga suka nonton. Bahkan apa itu kadang itu nontonnya berlarut-larut itu kalau sudah jenuh banget, gitu loh. Tapi ini urusan dunia ya. Nah nanti urusan agamanya gimana Mas? Ya tetap saya di sini juga setiapkan Al-Quran teman-teman. Dia ada Al-Quran khusus loh. Ini bukan pamer ya teman-teman. Jadi artinya di saat teman-teman kerja di rumah, teman-teman juga harus bisa membagi mana di situ yang urusan agama, urusan akhirat. Jangan sampai di situ ya kita sampai lupa kerja lama gitu, melupakan yang ada di atas, kayak gitu ya. Jadi tetap di sini walaupun teman-teman kerja di rumah harus punya mindset bahwa saya di sini sama-sama kerjanya. Bedanya kerjanya itu di rumah gitu aja. Kalau di kantor itu kita berangkat ke kantor, kalau di rumah anggap aja bahwa di rumah ini adalah kantor. Entah di situ menjadi konten kreator kah, atau seperti saya itu dulu mantan programmer, terus sekarang ke bagian riset lah, bagian riset itu di rumah, seperti itu mindsetnya ditancapkan dulu ke otaknya bahwa saya di sini adalah kerja. Karena teman-teman kalau kerja di rumah seperti ini, itu tidak ada pengakuan. Kalau teman-teman butuh pengakuan ke orang lain, nggak akan mungkin ada yang tahu, dan nggak akan mungkin ada orang yang di situ menganggap bahwa teman-teman bekerja. Saya sekarang memang kelihatan orang itu bekerja karena memang saya setiap Selasa, Rabu, kalau nggak ada kegiatan urgent di sini, kayak kemarin saya kan ada algoritma Google yang harus saya tangani di situ, saya harus mempelajari, terus harus riset beberapa kali, dan saya harus mendelengi di sini. Akhirnya ya mau nggak mau saya di rumah, dan di situ akhirnya saya juga paham betul bahwa memang di rumah cuma bisa bekerja. Nah, setiap Selasa Rabu saya biasanya ke kantor teman-teman. Selasa Rabu kantor, dari situ saya juga sekarang kadang malah tidak bisa efektif saya di kantor. Karena apa? Saya butuh kestabilan internet biasanya. Akhirnya saat saya di kantor, saya pakai untuk koordinasi dengan teman-teman yang ada di kantor. Jadi teman-teman mindsetnya terlebih dahulu. Yang kedua, teman-teman kalau bisa memang kalau sudah kerjanya di rumah, itu kalau bisa punya jadwal. Kalau nggak punya jadwal, teman-teman tuh harus punya kayak kebiasaan yang paten yang dikerjakan teman-teman. Itu nanti teman-teman kalau sudah seperti itu keluarga akan tahu. Oh, kalau gitu habis jam sekian itu jangan diganggu. Sudah kerja itu gitu. Saya itu biasanya habis subuh itu biasanya udah di ruangan sini. Nah, ini biasanya kebiasaan itu habis subuh, istri saya udah mulai masak. Saya biasanya di dalam ruangan ini kadang urusan agama dulu. Nggak perlu keras-keras, nggak perlu teman-teman. Pokoknya urusan agama dulu di prioritaskan, terus habis itu bekerja di sini. Biasanya saya sampai jam 5 atau jam 5:15. Lah itu biasanya istri saya udah mulai teriak-teriak gitu. Panggil-panggil gitu, "Mas, anaknya," gitu. Nah, itu biasanya sudah 5:30. Itu kalau sudah 5:30 itu artinya saya udah mulai keluar. Jadi keluar dari ruangan ini, saya hentikan semua aktivitas yang ada di sini, teman-teman. Aktivitas semuanya saya hentikan. Kadang itu kalau belum selesai ya istri saya tak bilangin, "Saya tadi," gitu. Seperti itu biasa kayak gitu. Karena memang kadang juga namanya di keluarga nggak tahu kerjaan kita. Dan kita mungkin menjelaskan ke keluarga kita juga belum tahu kerjaan kita. Saya menjelaskan ke istri, ke anak juga mungkin apa ya itu ya gitu. Teman-teman juga gitu. Di saat teman-teman bekerja seperti ini, kerjaannya diinfokan ke anak-anaknya atau orang tuanya, atau mungkin itu juga nggak akan paham apa yang dikerjakan gitu. Nah intinya pokoknya sek dilu, gitu. Tapi kadang sek dilunya itu sampai lama saya itu. Jadi intinya ya buat jadwal lah teman-teman. Nah saya biasanya lagi setelah sarapan dan semacamnya itu jam 8 atau setengah 9 sudah kembali ke ruangan ini. Tapi kadang juga nggak kembali. Saya hanya ngeceknya biasanya lewat HP, gitu. Jadi saya itu kadang semuanya juga saya konekkan semuanya dengan HP. Remote apapun juga saya pakai dengan HP. Itu kalau biasanya itu saya menggunakan HP. Tapi kalau sudah HP-nya kadang dipakai anak-anak, saya kembali ke laptop, kembali ke komputer kayak gini. Ini yang saya kerjakan. Jadwal, biasakan. Jadi teman-teman nanti akan tahu. Nah kalau biasanya habis pengajian malam, kadang saya juga ke sini lagi. Ada 2 biasanya saya kerjakan. 1 biasanya musyawarah, kadang 2 itu saya kerjakan di sini, itu kerjaan yang lain. Di luar kantor bisa,
terus bisa jadi kerjaan kantor saya kerjakan di malam hari. Itu kalau kerjaan kantor itu belum selesai, terus tadi saya misalnya uji coba apa gitu kok belum selesai, saya kerjakan malamnya. Nah gitu teman-teman. Nah terus di saat teman-teman sudah bekerja di rumah, biasanya itu tidak ada namanya formalitas. Kayak saya gini, ya pakai kantong kolor kayak gini, dia bekerja kayak gini. Tapi kalau sudah meeting, biasanya saya atasnya itu bajunya rapi, bawahnya kadang juga pakai kantong kolor, kadang pakai sarung dan semacamnya kayak gitu. Lah, itu yang teman-teman nanti itu harus, yang di awal tadi itu mindsetnya harus disiapkan. Wah, ini saya nggak diakui, ya gitu loh. Nggak perlu pengakuan, yang penting dompetnya isinya tebal. Nggak apa-apa, yang penting ATM-nya isinya uangnya banyak, itu juga enak. Karena hidup di desa itu juga seperti saya itu, yang penting itu punya uang itu lebih nyaman. Juga nggak terlalu ingin dipandang orang wah kayak gitu, nggak perlu teman-teman semuanya. Nah, terus saya sendiri kadang itu kalau udah jenuh, karena memang di ruangan saya ini kan samping saya teman-teman, di sini itu sawah. Jadi sawah tinggal saya buka gini, saya lihat itu sawah gitu. Jadi kalau butuh pemandangan bagus, udah lihat ini aja, nggak perlu kemana-mana. Di dalam di sini seperti tatanan kota, di luar gini sudah tatanan desa, gitu. Dan kalau malam saya bekerja di sini, malam-malam itu, kadang itu suaranya mantep itu. Kayak gini aja udah ada suara jangkrik. Nanti ada kadang itu suara kodok, kalau habis hujan itu suara kodok dan semacamnya. Terus kadang juga ada kayak gini biasanya ada ini loh, laron, kayak gini kemarin musim laron itu banyak banget kayak gini. Nah itulah seninya kerjanya di rumah. Terus di sini suasananya seperti suasana kota, di luar itu suasana pedesaan. Bekerja di rumah itu ya seperti itu. Jadi teman-teman silakan satu mindsetnya itu ditata yang baik, bahwa kerja di mana saja itu sama saja. Yang penting tetap semangat, diniati karena Allah, dan teman-teman di situ sudah mindsetnya udah bagus bahwa saya di sini kerja, tidak butuh pengakuan, nggak butuh diakui banyak orang kayak gitu. Terus yang kedua teman-teman atur jadwal yang baik. Nanti keluarga itu akan paham bahwa sekarang itu waktunya suami saya, keluarga saya, atau saudara saya itu sedang bekerja. Terus yang terakhir teman-teman semuanya, buat di sini kondisinya kerjaannya itu nyaman. Seperti saya di sini, mau nggak mau kayak gini. Dulu saya nggak punya mic yang kurang bagus, saya ganti micnya yang bagus. Buat kondisi nyaman. Di sini saya gunakan monitor yang IPS, jadi yang rendah. Ini Terus apa yang membuat saya nyaman di ruangan ini? Saya itu suka produk-produk jaringan kayak gini itu mahal-mahal lah bahasanya itu. Kadang itu sambil nyantai-nyantai karena namanya sendiri, gitu kadang lihat gini alat wifi gini, taruh sini lagi. Buat senyaman mungkin. Jadi kalau teman-teman sudah buat nyaman di ruangannya, sudah nyaman di sini, terus teman-teman nanti putar lagi kebiasaan itu. Nah, kalau teman-teman butuh pengakuan, jangan kerja di rumah. Karena kalau kerja di rumah itu nggak ada orang yang ngakui kalau kerja. Itu ya, nggak ada. Gitu. Masa ini kerja? Nggak tahu kalau saya kerja. Akhirnya biar kelihatan saya kerja di rumah, akhirnya di rumah juga buat jasa pemasangan wifi itu tujuannya biar saya bisa interaksi dengan orang, juga bisa dianggap bekerja gitu loh. Tapi karena sekarang sudah ngantor tiap Selasa Rabu, akhirnya orang-orang tahu kalau saya itu orang kantoran. Gitu ya teman-teman semuanya. Ini kayak curhat ya teman-teman, tapi enggak apa-apa lah. Mungkin teman-teman yang sekarang mulai di rumah, terus kalau sebenarnya bekerja di rumah itu sudah mulai populer itu tahun 2020. Bekerja WFH kayak gitu, work from home, itu bekerja di rumah, itu sejak kemarin itu udah mulai populer banget. Kalau saya dulu 2008 sudah mulai kerjanya online kayak gini, 2010 juga mulai tambah berkembang olehnya, 2011 sudah ada PT, tapi saya jarang ngantor. 2012 malah berkembangnya PT saya bersama teman saya, Mas Firdaus, itu sudah mulai berkembang banget itu. Tapi saya juga jarang ngantor. Saya udah mulai berkeluarga saat itu. Istri saya aja juga nggak tahu kerjaan saya. Orang tua saya aja baru tahu kerjaan saya
saya kerja di kantor ya baru setahun kemarin karena memang saya omongkan kok aneh kerjaan. Jadi kerjaan di rumah itu seperti sesuatu yang aneh, itu lumrah. Apalagi kalau teman-teman nanti kembali ke desa seperti saya, nanti salah di lain waktu saya tunjukkan apa itu, saya keluar dari rumah nanti bawa mobil, saya screenshotkan keluar itu kondisi jalannya dan semacamnya, keluar dari wilayah kabupaten saya yang ini sangat desa banget. Nah, tapi di situ bekerja dari rumah mungkin hal yang tabu saat itu. Sekarang sudah mulai banyak orang bekerja di rumah dan sudah banyak orang yang mengakui. Tetap semangat teman-teman semuanya bekerja di rumah. Yang penting hasilnya mewah, gitu ya. Yang penting dompetnya tebal kayak gitu. Kerja di rumah tidak masalah. Yang penting teman-teman di situ kebutuhan di rumah itu cukup. Itu lebih penting daripada kelihatan kerja tapi ternyata nggak bisa apa-apa. Kelihatannya kerja tapi utangnya di mana-mana, gitu. Ya, itu mungkin dari saya teman-teman. Cukup sharing ya. Mungkin di lain waktu saya bikin video lagi dan mungkin ini saya upload di Facebook juga, sampai saya upload juga di channel saya ya, Ali Mustika Sari, untuk sharing-sharing. Sebenarnya kalau di Ali Mustika Sari saya channelnya sharing-sharing tentang dunia teknologi, tapi nggak apa-apa lah. Barangkali nanti ada yang mau nonton juga. Oke. Dari saya sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.